Bismillahirrahmanirrahim. Pimpinan dan anggota Komisi 11 Rakyat Republik Indonesia yang saya hormati, Ibu Menteri Keuangan beserta jajarannya, Gubernur Indonesia beserta jajarannya, Otoritas Jasa Keuangan beserta jajarannya, BPS beserta jajarannya, dan hadirin hadirat yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memulai RKP ini 2025-2029 secara teknokratik. Kami bisa mengatakan itu sangat sensitif. Itu adalah window opportunity yang harus dimanfaatkan semaksimalnya agar trajektori, tren yang kita harapkan itu sesuai dengan keinginan kita. Pada tahun 2045 kita bisa graduasi dari middle income trap. Jadi dalam beberapa kali kesempatan termasuk di Komisi 11 ini, dan tadi juga telah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan tentang visi Indonesia Emas 2045 yang skalanya ukurannya adalah GNI per kapita sekitar 30.300 US dollar. Mengingat thresholdnya memang senantiasa naik, pada tahun 2023 saja ini 14.200 dan kemudian tahun 2040 sekitar 22.800 dan pada tahun 2045 26.200. Jadi kita tentu akan berkejar-kejaran dengan threshold ini. Pada saat yang sama di 2045 kemiskinan kita harapkan bisa 0%, bukan hanya itu, tetapi ketimpangan yang dihitung dengan rasio Gini mendekati di 0,3. Global Power Index kita menjadi negara nomor 15 di dunia. Kemudian Human Capital Index kita bisa di angka 0,73. Dan intensitas emisi gas rumah kaca bisa mencapai 93,5 karena sudah mendekati negara dengan net zero emission. Dengan mengikuti alur RPJP 2025-2045, maka sasaran pembangunan tahun 2025 yang didasarkan pada tema RKP tahun 2025 yang telah disampaikan di sidang kabinet beberapa waktu yang lalu, yaitu adalah akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan visi Indonesia dalam sasaran pembangunan tahun 2025, pertama adalah kami menggunakan GNI per kapita 5.500 hingga 5.520, nanti penjelasannya. Jadi kami tidak lagi menggunakan pertumbuhan ekonomi. Kemudian kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang. Dalam hal ini dengan rasio Gini 0,379 sampai 0,382, tingkat pengangguran terbuka 4,5 sampai 5, dan tingkat kemiskinan 7 hingga 8%. Daya saing sumber daya manusia, indeks modal manusia Human Capital Index itu di angka 0,55. Global Power Index peringkat ke-34, dan intensitas emisi gas rumah kaca menuju net zero emission di angka 38,6. Next. Saya kira lanjut saja. Next. Nah, sasaran GNI per kapita ini tentu dengan memperhatikan juga pertambahan jumlah penduduk di halaman 8, halaman berikutnya, halaman 9, ya. Pertambahan jumlah penduduk, dan pada tahun 2025 jumlah penduduk Indonesia sekitar 284,4 juta, dan kita mudah-mudahan rasio dari dependensi rasio kita masih 50%, jadi 1:2. Karena kita sekarang ini berada di dividen demografi atau bonus demografi. Jadi angka
tingkat ketergantungannya 1:2. Nanti ada hubungannya dengan ini. Kita berharap bisa sampai dengan 5.500 per kapita. Kita juga lihat perkembangan dari jumlah penduduk dunia. Kalau kita lihat di sini, pada tahun 1800 itu baru 1 miliar. Dan pada tahun 2024 ini sudah naik 8 kali lipat. Pada tahun 2058 diperkirakan akan naik menjadi 10 kali lipat. Indonesia sendiri strukturnya juga akan berubah. Kalau kita lihat dari 2025 ke 2045, dari angka 225,20 juta menjadi kira-kira 324 juta, dan menjadi negara ke-6 di dunia, karena Nigeria, Pakistan ini tingkat pertumbuhan penduduknya memang cukup tinggi sampai hari ini, TRF-nya jauh di atas Indonesia. Sebaran PDRB per kapita per provinsi, kalau kita lihat di sini, memang beberapa daerah sudah mendekati, bahkan Jakarta itu sudah di atas 20.000, kemudian Kalimantan Timur 14.000 sudah mendekati threshold dari GNI per kapita pada tahun ini, tahun lalu, kemudian Kalimantan Utara 13.000, begitu seterusnya, dan mulai dari Sumatera Utara hingga di Papua Pegunungan itu semuanya jauh di bawah lower middle income ekonomi. Secara ini yang tadi Bu Menteri bilang gambarnya Bappenas ruwet banget, coba next. Nah ini memang ruwet, lebih ruwet. Nah ini, tapi sangat dikagumi oleh Bu Menteri. Karena ini kawasan barat, timur, ya rungkut, oh ya rungkut saya. Di kawasan barat rata-rata tumbuh, kemudian tingkat kemiskinannya dan masing-masing. Wah, ada agak warna-warna orange juga ada tuh, Pak. Tapi hijaunya beda, Pak. Nah, untuk sasaran GNI per kapita 5.500 sampai 5.200, memang sekali lagi engine of growth-nya itu tetap mesti ada, industri pengolahan. Nanti kita lihat di elastisitas kesempatan kerjanya. Dan memang masih peningkatan sektor konstruksi masih juga, dan juga beberapa sektor jasa-jasa produktif. Dan tadi juga Bu Menkeu juga sudah sampaikan mengenai soal konsumsi rumah tangga, memang agak banyak pertanyaan, karena di tengah itu juga sangat fragile, dan yang di atas bertahan, subsisten, sementara yang di bawah itu daya belinya memang rendah. Kita bersyukur konsumsi pemerintah meningkat dengan baik, terutama tadi dengan belanja yang besar pada triwulan pertama tahun ini. Elastisitas yang saya sampaikan tadi, elastisitas pertumbuhan industri manufaktur terhadap pertumbuhan ekonomi memang jauh lebih bagus dibandingkan misalnya sektor akomodasi, makanan dan minuman, yang meskipun lajunya cukup tinggi. Jadi setiap pertumbuhan 1% dia hanya menyumbang 0,6% terhadap pertumbuhan ekonomi dibandingkan misalnya industri manufaktur. Jadi memang engine of growth ini yang harus dengan hati-hati kita pilih dengan baik. Dan sekali lagi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Menkeu soal total faktor productivity, dan TFP itu banyak bermainnya adalah di industri manufaktur ini. Kemudian faktor pendorong pencapaian target rasio Gini adalah pertama kebijakan untuk menurunkan ketimpangan. Yang pertama sekali tentu adalah soal data. Data ini kita telah perkenalkan untuk menggunakan data Rexosec,
sehingga exclusion dan inclusion error bisa kita tekan. Kemudian pemberian bantuan sosial langsung dan sembako, mempermudah kepemilikan aset berupa lahan dan modal, meningkatkan investasi, peningkatan penerimaan tax ratio. Dan program prioritas pada tahun 2025 dalam rangka mengurangi ketimpangan antara lain adalah integrasi bantuan sosial, inklusi sosial untuk kesejahteraan penyandang disabilitas, Reksosek, kemudian reformasi sistem jaminan sosial nasional, dan pengembangan ekonomi perawatan, care ekonomi, ini terutama untuk lansia, disabilitas, karena di beberapa lansia juga sudah mendapatkan job. Saya kalau tidak salah sudah termasuk lansia, tapi masih dapat pekerjaan deh ya Bu Menkeu. Waduh, ampun Bu. Ampun. Kemudian untuk mencapai target tingkat pengangguran terbuka, penurunan, penciptaan kesempatan kerja yang inklusif, keahlian angkatan kerja, upskilling yang sudah kita lakukan, mengembangkan sistem informasi pasar kerja, kemudian meningkatkan kemampuan kerja kelompok perempuan dan penyandang disabilitas, fasilitas mobilitas dan perlindungan, kemudian potensi pekerjaan hijau yang juga cukup banyak menjanjikan, dan entrepreneur. Elastisitas penciptaan kesempatan kerja ini penting kita ukur juga dengan tingkat pendapatannya nanti. Karena kita inginkan GNI per kapitanya itu 5.500 hingga 5.520, maka target GNI per kapita itu pada tahun depan itu adalah sekitar 10.000 sampai 11.000 US dollar per kapita dengan naik tumbuh 2% setiap tahun. Ini dengan menghitung dependence rasionya itu 50% jadi 1:2. Next, faktor pendorong untuk pencapaian target tingkat kemiskinan. Sekali lagi, tadi akurasi sasaran program dengan Reksosek, perbaikan program, dan perbaikan tata kelola. Kemudian untuk pendorong pencapaian target indeks modal manusia, ada dua intervensi kunci di sini. Pertama, kesehatan, pencegahan stunting, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian peningkatan angka kelangsungan hidup anak dan dewasa, ini dengan beragam program yang mengikutinya. Kemudian di intervensi kunci pendidikan adalah pertama peningkatan akses layanan pendidikan, yang kedua kualitas pendidikan, dan yang ketiga adalah pengelolaan pendidik dan tenaga pendidikan berkualitas. Ini indeks modal manusia ini adalah untuk mengukur potensi produktivitas sumber daya dari anak yang lahir hari ini saat ia berusia 18 tahun dengan tolok ukur pendidikan yang lengkap dan kesehatan yang prima. Jadi kalau kita menghitung indeks modal manusia, Human Capital Index, ini adalah dengan dua kunci intervensi ini. Kemudian untuk penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, seperti kita ketahui ada pendekatan dengan energi, ada pendekatan dengan volume, dan masing-masing adalah di energi, efisiensi energi pada setiap sektor, kemudian optimalisasi kapasitas terpasang pembangkit listrik yang berasal dari EBT, mudah-mudahan bisa dengan 90%, transisi ke kendaraan listrik dan berbahan bakar lain termasuk hidrogen sekitar 11%, reforestasi seluas 125.000 hektar, kemudian gambut 200 sampai 250.000, mangrove 20 sampai 30.000, dan kemudian juga pada saat yang sama menurunkan laju deforestasi. Penyediaan unit pengelolaan pupuk organik, penambahan sawah irigasi, dan penerapan sistem intensifikasi padi 1 juta per hektar. Ini 1 juta hektar per tahun. Ingat pada masa ini, pada 10 tahun terakhir ini kita telah membangun
dam yang cukup banyak, sekitar 61 dam, dan mudah-mudahan bisa selesai sekitar 50, dan yang sudah mulai beroperasi sekitar 23. Dan maksud dari pembangunan ini adalah untuk irigasi teknis bagi sawah-sawah yang existing maupun untuk sawah-sawah cetak sawah baru. Kemudian penerapan benih rendah emisi hingga 2 juta hektar. Limbah dan sampah juga termasuk pengelolaan sampah dari hulu hingga ke hilir, peningkatan pengelolaan air limbah industri, penghentian subsidi bahan bakar fosil secara perlahan, dan saya bicaranya juga pelan-pelan, penerapan pajak karbon. Dan kemudian prioritas nasional ini dipadu-padankan dengan apa yang disampaikan oleh Presiden terpilih programnya, dan juga mengikuti apa yang di RPJMN. Jadi kami hanya melakukan penyesuaian saja, tetapi lebihnya nanti akan dibahas ulang. Contoh prioritas nasional, misalnya kalau kita ambil contoh prioritas nasional 4, yang ini sama dengan kita pada hari ini, dengan highlight sasaran pembangunan 4 itu, insidensi TB, baseline pada tahun 2022 itu sekitar 385, dan target pada tahun 2025 272. Ini mengingat sampai dengan tahun 2024 keinginan kita untuk di bawah 300 tidak tercapai, belum tercapai. Demikian juga stunting yang kita harapkan pada tahun 2024 yang dicanangkan oleh Bapak Presiden sekitar 14, belum juga kita capai. Bahkan dari tahun 2023 ke 2024 sedikit sekali penurunannya, padahal anggarannya sudah cukup besar yang digelontorkan. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup juga kita turunkan ke angka 122. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional sampai dengan angka 94. Kemudian contoh intervensi pembangunan misalnya untuk daerah Provinsi NTT dengan target sasaran pembangunan daerah, laju pertumbuhan ekonomi, IMM-nya 0,47 dan seterusnya. Kemudian apa saja yang diintervensi di sana, misalnya adalah pengendalian penyakit, percepatan penurunan stunting, penurunan kematian ibu dan bayi, perluasan jaminan kesehatan dalam rangka mendukung. Kemudian yang terakhir, tentu kami telah menyusun RKP untuk pada bulan April, dan kemudian sekarang kita akan segera membahasnya. Sampai kemudian ada Perpres RKP bulan Juli. Dan sebagaimana kita ketahui, kemarin saya di-educate oleh Pak Dolphy, terima kasih, bahwa ada undang-undang nomor, sebelum saya tutup, Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Undang-Undang RPJPN 2005-2025 pasal 5 ayat 1 dan 2. Intinya sebenarnya adalah bahwa pada pemerintahan yang sekarang ini memang diwajibkan untuk membentuk atau menyusun RKP dan APBN untuk tahun periode pertama pemerintahan presiden berikutnya. Tetapi ada juga di dalam penjelasan disampaikan bahwa presiden terpilih berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKP dan APBN pada tahun pertama pemerintahan yang melalui mekanisme perubahan APBNP. Karena itu kami berharap Bu Menkeu dan bukan dari Komisi 11, kalau memang itu disepakati, kan defisit itu bisa lebih turun lagi Pak Dolphy, antara 1,5 sampai dengan 1,8, sehingga ada ruang fiskal bagi pemerintahan yang akan datang kalau akan menggunakan pasal itu. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.